gaya ada doyan we udah gitu. Karena dia tahu tempe bacem yang hampir basi sama steak tenderloin yang harganya setengah jutaan impor dari luar, bedanya cuma 5 senti di sini doang ya. Udah lewat sini emang rasanya beda, sama aja. Dan yang paling sama keluarnya bau ya. Mau dikata ini kenapa makanan ini mahal banget, emang kelebihannya apa? Keluarnya wangi kok? Enggak, tetap aja bau ya. Dia beli rumah, sok tanya orang yang udah beneran kaya, beli rumah, beli gedung buat apa? Kalau ditanya, ya buat tambah kaya, buat invest. Enggak untuk, aku beli gedung 12 lantai, hari Senin aku tidur di lantai 1, hari Selasa aku tidur di lantai 2. Atau dia ngegelinding ke setiap bagian rumahnya, setiap bagian rumah ini harus aku tiduri. Dia ngegelinding gitu, gue muter-muter. Enggak juga ya. Yang paling nikmatin malah si mama sama si bibi ya, jaga villa ya, tiap hari berenang seger ya, lari-larian kayak film India. Mama, bibi, malam ini mau tidur di lantai berapa? Tiap bulan digaji, nggak usah mikirin hisab, tenang. Yang punyanya tiap bulan harus gajian, belum tentu datang sebulan sekali atau setahun sekali, bahkan mau diaku nggak bisa, takut ketahuan KPK ya, jadi harus pakai nama orang ya. Udah gitu tiap bulan gaji si mama si bibi maintenance tiap, setelah akhirnya ujung-ujungnya dihisab. Ya Allah, datang setahun sekali kayak enggak dihisab ya. Kalau pengen enak jaga villa ya. Digaji intinya gitu lah ya, mentok betul. Ada satu titik di mana bahwa oh enggak, ternyata gitu-gitu aja ya. Dan apalagi kita mah suka gitu ya, misalkan izin ya, Ustaz saya kasih uang 500.000 deh kata Ustaz, alhamdulillah ya. Tapi begitu dapat ya asik, dapat cepean 5 lembar, lihat sekeliling loh, oh yang lain dapat 10 lembar, aku doang yang 5 lembar, nggak jadi seneng karena saya paling kecil sendiri ya. Karena emang udah mulai ngebandingin dan lain-lain. Maka asli ya, maka berita tentang seneng atau bahagianya itu akhirnya dulu dapat kesimpulannya dua. Apa sih yang bikin kita paling bisa senang, bisa bikin kita bahagia karena semuanya pengen ngelakuin itu? Ada dua caranya. Satu, ya jadi kayak anak kecil lagi, jadi anak-anak, sedangkan itu tidak mungkin ya. Atau dua, dapat jawabannya dari orang ateis. Dia bilang, lu nanya apa sih, gue gak ngerti. Yang bisa kayak gitu mah bahagia tanpa alasan, selalu bahagia meskipun dijahatin, dizalimin. Itu kayak cuma orang-orang suci yang dekat dengan Tuhan ya. Ini dari lisannya orang ateis ya. Ini juga ya, meskipun saya sekolah di sekolah Nasrani, tapi kan ada kisah-kisah yang selalu dibagikan tentang orang-orang yang udah mah pahalanya banyak, hidupnya berbuat baik, dosanya terhapuskan, termaafkan, tapi tetap ujiannya lebih parah daripada orang-orang. Tapi tetap aja jadi orang baik. Dijahatin, tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Sampai ada kayak gitu kan ayat-ayatnya kalau di Injil ya, insya Allah. Dan ada ternyata di dalam Islam juga orang-orang seperti itu, yang bahkan juga bukan para nabi saja, dan mereka jadi bahagia tanpa alasan tanpa batas. Tapi yang balik lagi simpulannya dua. Kalau bicara tentang anak-anak, kenapa anak-anak? Meskipun kalau dipikir anak-anak sama kita yang duduk di sini, kira-kira ilmunya banyakan siapa? Anak-anak atau orang dewasa? Orang dewasa ya, dia belum ngerti gimana caranya ngoperasiin komputer ya, setting jaringan, lebih-lebih nggak ngerti lagi. Dan anak-anak sama orang dewasa kira-kira uangnya banyakan siapa? Kebanyakan siapa? Kenapa? Sederhana, ada anak kecil mah tidak punya ilah, tidak punya pesaing Allah di hatinya ya. Apa ilahnya tadi? La ilaha illallah, apa artinya? Ya, tapi padahal lebih tepatnya kan Tuhan dalam bahasa Arab itu Rob ya. Robbi, Tuhanku, Robbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ilah
baca terjemahannya surat An-Nas, ilahin nas. Di hati ini apa? Bukan Tuhan manusia, tapi sesembahan manusia, ya. Secara lugawi, secara bahasa, sesembahan manusia. Nanti makna yang lebih meluasnya, salah satu makna ilah adalah apapun yang mendominasi hati. Jadi bicara ilah itu kan berarti sederhana, berarti yang nentuin senang bahagia seseorang, apa yang ada di hati seseorang. Contoh, kok dia sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis, pas diganti jabatannya diturunin nangis tuh ngejerit-jerit. Berarti di hatinya ilahnya nyata udah gitu. Atau misalkan orang pernah ngeliat orang yang segitu mata duitannya, ya apa kangkung itu 1.000, aku beli 2.000, kurang ajar saya rugi 1.000 gimana dia, ya. Tapi bagi orang yang udah duit mah bukan masalah gitu ya. Sampai ada orang coba kayak orang yang udah hobi beli ngoleksi Lego misalkan, murah atau mahal? Ya mahal ya. Lebih kalau dijadiin nasi bungkus dapat banyak, tapi dia rela tuh ya beli merakit sendiri. Ada orang yang pengen badannya gede, dia datang nge-gym fitness, bayar kan? Bayar. Sampai diledekin orang, coba ya kuli mah di pasar ngangkat barang dia yang dibayar. Orang datang ke tempat gym udah dia yang bayar, dia yang gotong-gotong besi. Demi apa? Demi keinginannya kan? Ya berarti emang pengennya aku pengen punya badan gede gitu. Ya, biar nanti pakai baju ketat pas ditanya toilet di mana? Di situ, Bos. Tinggal ilahnya aja apa gitu ya. Anak-anak belum punya itu semua. Meskipun dia juga nggak ngerti konsep ketauhidan, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dan lain-lain. Sederhana, dia belum punya pesaing Allah di hati. Kita makin gede, tahu rasanya, oh gini ya rasanya punya duit teh enak, oh gini ya rasanya punya jabatan teh enak, gini ya rasanya followers banyak, viral teh enak. Itu menjadi ilah di hati kita, bahkan jadi sesuatu yang mendominasi hati. Ya kalau di kota besar jadi wajar ngelihat ada orang gajian 10 juta misal, masih relatif besar lah ya, 10 juta sebulan. Gak semua orang punya gaji segitu. Berapa banyak guru-guru atau apalagi guru-guru di daerah ya, gajinya bahkan di bawah. Apalagi guru-guru di daerah ya, gajinya bahkan di bawah. Melepaskan dari perbudak, tapi juga melepaskan manusia dari perbudakan oleh keinginannya sendiri. Ya. Dulu bisa kita tuh jadi, coba waktu kita masih kecil, nyanyi nggak jelas ditepuk tanganin aja udah bahagia. Ya. Dikasih duit juga masih belum ngerti, kalaupun ngerti paling ngebedain dari warna. Ya. Pas yang merah kenapa saya dikasihnya banyak sama si mamang warung, giliran yang abu-abu sedikit. Oh berarti kalau pengen yang banyak kasih yang merah, mintanya yang merah. Ya. Secara nominal angkanya nolnya berapa dia nggak ngerti gitu ya. Tapi ketika akhirnya saya lagi kita jadikan itu tujuan, ya udahlah ya. Dan sekali lagi bukan berarti nggak boleh punya, karena makna zuhud kan seingat saya dari Imam Hasan al-Basri ya, silakan punya dunia tapi ditaruhnya bukan di hati, di tangan loh. Misalkan di tangan saya penuh ya, satu megang kabel, satu megang mic. Aduh pengen megang gelas, datangan teh cuma 2, taruh satu, nah tinggal ambil gelasnya. Terus mau megang yang lain, megang gayung, taruh gelasnya, ambil gayung, udah. Tapi kalau dilepas ditaruh di hati, hati udah mah hati teh segitu-gitunya, ditaruh hartaku, jabatanku. Segala macam. Sok udah bebersih weh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Dan itu ternyata banyak yang belum tahu. Waktu podcast sama VJ Daniel aja, entar dulu, itu tuh emang artinya apa? Yang buat kalau ada orang meninggal ya itu kan, ya bukan ya. Artinya ya kita tahu kami ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Dan Nabi menganjurkan apapun yang membuat hati kita tidak enak, ya ucapin itu supaya bahwa ya emang pasti tipan, udah itu mah. Kata
Imam Ibnu Taimiyah, kalau orang masih sedih katanya, alasannya seperti ini, masih gampang sedih, gampang ngeluh, gampang kecewa, alasannya sederhana, karena dia membaguskan dunianya tapi menghancurkan akhiratnya. Ya, contoh, rumah kita di sono atau di ujung jalan. Buat nyampe rumah itu saya harus naik jembatan, kita harus naik jembatan. Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya, kasih karpet empuk, pegangannya dari emas, lampu sorot, lampu hias, tanaman hias, pengharum, tapi rumahnya bobrok, pintu bolong, kaca pecah, tembok retak, atap jebol. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di kolong jembatan? Nah, kita ada lagi di jembatan, nama jembatannya di dunia, ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, nggak usah tunggu tua, nggak usah tunggu sakit, pasti pulang. Nggak bisa enggak. Terus kita terus menerus dengan sengaja bagusin jembatannya aja, lupa untuk bagusin rumahnya, ya wajar sedih, karena kita sedang membangun sesuatu yang akan kita tinggalin. Pantesan bete melulu, ya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semua orang hanyalah tamu, dan semua yang kita punya aslinya cuma titipan. Namanya tamu pasti pulang, nggak mungkin selamanya nginep di rumah kita. Namanya titipan, tetap aja bukan punya kita, harus dikembaliin. Terus ketika semuanya udah pulang dan yang kita punya udah dikembaliin, apa arti yang kesisa buat kita? Ya, udah dari situ aja yang jadi renungannya. Khusyuk sekali, masya Allah. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya udah. Jadi tinggal di hatinya. Ingat, bukan berarti nggak boleh punya, silakan punya, apalagi kalau untuk jadi kebaikan. Sebagaimana contoh istri di WA sama suaminya, istri, ya. Ada apa suami jangan suzon dulu Pak, ya. Begini uang belanja kayaknya harus dinaikkan, ya insya Allah. Seneng karena emang ya gitu lah ya, mudah nyenengin wanita, dikasih khayalan aja mereka udah bahagia biasanya, ya. Tuh ketawa ini mereka, insya Allah, ya. Makanya suka drama kan, karena cuma di drama aja ada mafia tapi glowing, ya. Namanya Vincenzo, ya. Seperti itu ya. Uang belanja naik nikmat bukan? Ujian, ya. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah, ya. Tambah banyak dia sedekahnya, tambah banyak dia wakafnya. Ya coba uangnya tambah banyak terus dipakai maksiat, nikmat gak? Bakal ngejar gak hukumannya? Ngejar, ya. Karena kalau ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi itu karena nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya kita teh pertolongan tuh bisa jadi. Karena nggak semua orang bisa lolos ke surga dengan ujian kaya. Sedangkan kita tahu kalau ditanya sama Allah, sok pilih semua yang kita pengen dikabul tanpa kecuali, cuman satu yang akan Allah berikan. Nggak ada tempat untukmu di surga, mau? Nggak mau, ya. Atau dibalik, semua yang kamu minta nggak akan dikabul, dijamin hidup seumur hidup menderita, tapi Allah cuma janji satu, disediakan tempat terbaik di surga, mau? Ya berarti kan aslinya kita pengen itu, ya. Nah, kayak Allah tahu untuk gimana caranya biar kita bisa nyampe ke sana. Nah, Allah yang paling tahu caranya. Dia harus diuji dari orang tuanya, dia harus diuji dari anaknya, dia harus diuji dari menanti keturunan, dia harus diuji di tempat kerjanya, ya. Tapi dengan satu tujuan yang sama, memudahkan dia tambah dekat ke surganya Allah. Dan kalau masih gampang sedih, menderita, mungkin cuma dua alasannya. Satu, terlalu cinta sama dunianya. Atau dua, ya mungkin kita belum pengen surga, weh. Ya, padahal bisa jadi gara-gara yang sekarang sedang kita alami pahit, jadi tambah dekat ke sana. Tapi karena kita yang tadi belum pengen surga, jadi nggak bisa. Bagi saya bahagia tuh kalau udah jadi direktur. Kalau percuma gaji segini, bahagia saya nanti kalau rumahnya udah segede dia. Ya, gitu aja terus. Ya, nggak perlu berapa kali patah hati lagi, perlu berapa kali kecewa lagi. Yuklah kita renungkan, apa kita semua punya keinginan? Punya. Apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, ingin kita bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini kita lebih banyak mengejar yang Allah. Kita suka melulu, kenapa masih gampang sedih juga? Nah, harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru sadar bahwa
oh mantesan ternyata bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Kita sih bahagianya yang aku suka melulu, bukan yang kita suka. Anak-anak juga sukanya coklat, tapi yang bikin dia sakit gigi apa? Coklat, ya. Siapa yang suka makan jus tomat? Diseruput itu masya Allah ya, gulai dengan lemak nyampe nyangkut saluran darah, ngejeplak gue tahu-tahu ya. Karena makanan enak kalau pengen jujur ya. Tapi kadang kita kira nggak peduli ya, yang penting yang aku suka. Padahal kata siapa yang kita suka teh baik ya. Namanya kulkas fungsinya mendinginkan. Kalau kita pakai kulkas buat naruh piring, dijadiin rak piring, nggak nyambung ya. Naruh mesin cuci tapi nggak dipakai nyuci, tapi dipakai buat motokopi yang akan keluar kertas ya. Maka kita dibikin kan nggak simsalabim, ada pasti ada tujuan dari si pembikinnya, penciptanya. Buku manualnya disertakan, tapi kita nggak mau ikutin buku manualnya. Suka-suka aku aku mah diciptakan untuk jadi apa misalkan, untuk sesuka aku aja. Ternyata gak bahagia. Atau iya emang bukan gitu caranya bahagia. Ibarat kayak yang pengen lulus kuliah, caranya rajin masuk, rajin belajar, bikin skripsi ya. Dia bilang, gak mau, aku pengen coba cara lain. Salto-salto, nyemplung ke kolam, guling-guling, begitu udah bak-bak sana sini, aku udah lulus belum? Itu belum, emang bukan gitu cara lulusnya. Ya. Udah dibilang dari awal caranya sudah ada, tapi gak mau ngikut, ya itu gimana ya. Harus berapa kali terus kita terus mencari patah hati dulu ke cewek lagi, lah. Yang Allah suka aja, bukan perkara yang aku suka. Panjangan tidak? Ini gimana? Akan tanya jawab katanya. Insya Allah. Sambil minum ya. Jadi kalau kalian tadi pengalamannya motivasi terhadap apa yang kita raih, harusnya kebahagiaan yang katakanlah sudah direncanakan atau living tadi sedikit filenya gitu ya, ada usaha atau ada tahapan yang memang sudah dijalankan sama audiens. Nah hari itu berarti audiens itu kenapa nggak jadi pengusaha atau lebih memilih jadi pendakwah? Apakah itu motivasi lain yang mungkin bisa apa ya, kita mesti mulai juga nih. Masih ya, tadi disebutin tadi, tapi sama tujuannya sebagaimana dulu Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau juga kaya. Ketika ditanya oleh orang awam ya, biasanya alim ulama itu tidak kaya, kenapa engkau kaya? Jawabannya adalah agar aku tidak bergantung kepada manusia dan kepada pemerintah. Jadi ya emang gua cukup nah gitu. Masih dah namanya orang Cina mah biar gimana dia masih usaha dan kongko ya biar gimana juga. Cuman emang ada momen waktu pulang dari sana tuh dibalik gitu ya, ngaji dulu, ada waktu sisa baru ngurusin usaha. Coba saya pengen cek mati nggak gitu, karena kan udah pernah nyari dunia terus waktu di Thailand. Lu boro-boro inget dia pengen sholat apalagi pengajian dan yang lain-lain ya. Yang penting dunia dulu, ternyata kan gagal tuh. Secara nominal mah berhasil, tapi untuk dapat yang bahagianya kan gak berhasil, gagal. Sok atuh dituker, coba ngejar yang punya dunianya, bukan ngejar dunianya lagi, ngejar yang punya dunianya, mati nggak? Malah harus kayak gini episodenya ya. Jadi ya masih itu mah masih jalanin. Dan sekarang juga Teh Yunda istri aktif untuk ngurusin, bantuin bisnis-bisnis yang ada. Kami bikin brand dan yang lain-lain, tapi ya udahlah biar cukup aja, biar cukup. Dan memang ada perasaan yang beda ketika kita jadi jalan kebahagiaan bagi orang atau pengen jadi kontribusi bagi orang. Nah emang semakin sering ngaji, awalnya orang ngaji macam-macam alasannya ya. Ada yang lagi rungkat,
Angin ke teman-teman di sana dibikin habis aja, siapa tahu tobat gara-gara kalah melulu ya, insya Allah. Terus ada yang karena kelilit pinjol, ada yang karena masalah dengan pasangannya, ada yang karena diputusin pacarnya, terserah bebas ya. Datang ke masjid, datang ke pengajian, pengen nyari ketenangan, tapi bismillah, tenangnya udah dapet, ngajinya diterusin, nanti lihat siapapun orang yang jadi besar sepanjang sejarah ya, yang besar secara baik ya, bukan viral karena sensasi atau salah, adalah orang-orang yang memang lebih banyak mikirin orang lain. Mikirin orang lain itu bukan kepoin ya, dia punya kasus apa sih, bukan gitu ya, bukan lambe turah ya, tapi adalah mikirin orang lain, lebih banyak mikirin urusan orang lain, pengen jadi kebaikan bagi orang lain daripada ngurusin dirinya sendiri ya. Natural itu. Kalau ditanya orang makin rajin ngaji, sering ngaji, atau orang kalau ngajinya berhasil, apa indikatornya? Pasti pengen jadi manfaat bagi orang lain ya. Ada rasaan. Dan ketika Allah izinkan diri ini ngelihat, oh bagaimana sistem pendidikan, masalah kemiskinan, masalah apa dan segala macam, saya dapat kesimpulan bahwa kenapa nyemplungnya di dunia pendidikan, di dakwah, orang bilang kayak gini ya, masalah kemanusiaan terbesar katanya kemiskinan, kelaparan, atau kriminalitas. Enggak, kata saya, satu sumber, ketiadaan ilmu atau ketidakinginan mencari ilmu. Nggak ada ilmu, nggak dapat, nggak bisa ada yang mau ngasih kerjaan, nggak ada ngasih kerjaan, nggak punya duit, nggak bisa makan, lapar nggak ada iman, nyuri, kriminal ya. Pakai ilmu itu ibarat mahkota tidak terlihat tapi nggak bisa dicuri, dan dia harta yang ringan dibawa dan juga tidak bisa dicuri. Gimana cara nyuri ilmu? Lagi tidur dicolokin flash disk gitu kupingnya, dia bilang aja nggak bisa ya. Makin banyak makin kokoh, bukan kokoh Cina ya, maksudnya kokoh kuat gitu ya. Dan nggak ada orang makin banyak ilmunya teh jalannya sambil tengkleng gitu. Alasannya satu lagi yang paling utama, ya utang saya banyak ke Allah. Diri yang layak Allah matikan ini, terus harusnya Allah punya kuasa mematikan diri ini waktu lagi masih maksiat di sana. Pulang diizinin ketemu guru-guru, ketemu orang-orang soleh, ke surga sama, tapi dosanya lebih banyak. Masa nggak mau ngelakuin lebih banyak untuk kejar surga yang sama-sama diidam-idamkan? Karena saya nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Seenggaknya itu ngerasa, ya Allah, kalau misalkan ada orang cuman 5 waktu, itu kayak zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya jam 8 kadang-kadang ya. Bisa-bisa nggak dia ke surga? Insya Allah masih bisa. Nggak pernah duha, nggak pernah tahajud. Kenapa? Karena saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya. Terus kalau udah mah dulunya seperti itu, terus pengen ke surga dengan surga yang sama, dikejarnya dengan yang penting udah zuhur, itu juga sambil lupa rokaat ya, dan yang lain-lain ya. Gak mau ngelakuin lebih banyak, gak menuntut ilmu lebih banyak, gak menyampaikan lebih banyak. Ngerasa pakai gimana kejarnya berarti? Tapi kan kok udah tobat, gak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima. Jadi ya untuk itu. Dan waktu awal hijrah, terus pertama kali kajian itu Oktober 2017, karena untuk jadi remote gitu teh. Jadi kan waktu di awal-awal tuh kuat banget ajakan untuk kembali ke sana ya, apalagi di momen ketika hijrah ya, masih bawa duit banyak dari sana, masih ada sisa beberapa ratus juta, sambil hijrah sambil usaha, modal ada, jadi nih gua nih. Ternyata Allah berikan skenario lain ya. Kata Allah ya teh, mungkin kotornya mau tobat, uang haramnya masih dikekepan wae, tapi gak kuat ngebuangnya ya, gak sanggup ya, tenang, dikirimkan bala bantuan. Siapa bala bantuannya? Tukang tipu datang semua ya. Bro, bisnis lo teman dari kecil, proposalnya nih, keuntungan lo sebulan segini, tinggal invest, minggat sampai sekarang gak ada batang hidungnya ya. Ada yang usahanya benar sama-sama lurus, ternyata
jadi kurir salah satu ekspedisi, ngetok-ngetokin pintu orang naik motor, tok tok tok, paket. Ya udah, awalnya ngaco banget, ini buat apa kayak gini, mendingan balik lagi, nonggeng sujud, mana katanya hijrah ya. Tapi setelah akhirnya udah 3 tahun, pertolongan ternyata itu teh, sisa duit haramnya nggak ada yang Allah izinin masuk ke dalam perut terus. Makin berat pasti ya. Godaannya terlalu banyak untuk balik lagi pas duit malah tambah habis-habisan, sedangkan penghasilan per bulan tidak lagi sebesar dulu. Maka kenapa dakwah ya buat jadi rem, karena pasti punya malu. Atau ini sekarang bicara kebaikan nih, udahannya saya sendiri misalkan main soal judi lagi ya, kita sendiri nggak suka sama orang munafik, masa kita biarkan diri kita jadi orang yang kita tidak suka itu ya. Jadi seenggaknya malu atau biar gimana juga, meskipun malunya juga awalnya mungkin karena takut dilihat orang. Ada orang mulai hijrah, mulai berhijab, udah gitu malu ketika karena udah dia berhijrah hijab, dia yang tadinya biasa nongkrong di kafe sampai malam dengan pakaian kurang bahan, sekarang jadi malu sama pakaian ini. Makanya malu itu sebagian dari iman kan. Dengan malu itu orang bisa nggak jadi maksiat kok ya. Maka terus pertahankan rasa malu, jangan sampai hilang rasa malu ya. Ya udah, akhirnya di dunia yang ini, jadi mudah-mudahan bisa jadi manfaatnya ya sejauh ini di situ, karena dengan pendidikan silah insya Allah. Dan Rasulullah datang menyampaikan kepada umat di saat itu, di zaman lagi jahil-jahilnya, gelap-gelapnya, apa yang beliau tawarkan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Surat 62 Al-Jumu'ah ayat keduanya. Dialah yang diutus oleh Allah untuk membacakan ayat-ayatnya kepada kaum yang ummi, wa yuzakkihim, untuk menyucikan mereka ya. Kalau ditanya kita nyekolahin anak teh biar apa sih? Pinter. Banyak yang bisa bikin pinter mah. Ada pendidikan tujuannya cuma bikin pinter, bukan itu yang diminta di dalam Islam. Bedanya dengan pendidikan lain, pendidikan ala Islam itu menawarkan penyucian jiwa. Ketika jiwa udah bersih, mangga dia sendiri yang nyari ilmu. Gak dapat ilmu pun akhirnya karena dia lebih sulit menghafal. Gak semua orang Allah berikan IQ tinggi dan cepat menghafal. Bismillah, ketika jiwanya udah bersih, dia tetap jadi kebaikan. Karena kalau bicara tentang maling, bodoh, nyolong ayam satu, ayamnya nggak ketangkap, malingnya yang ketangkap. Nah bodoh malingnya ya. Tapi kalau malingnya pinter, yang nyuri satu, yang ngelapar jutaan rakyat, kan repot ya. Gak pernah kekurangan orang pinter ya. Yang salahnya masalah penyucian jiwa ini istilah insya Allah ya. Meskipun yang bicara juga masih jauh, masih begitu banyak kesalahan dan dosa-dosanya, alhamdulillah. Tapi syarat berdakwah bukan harus suci dari dosa dulu. Dan dikatain nanti udah ngaji ya so alim lu. Ngaji bukan tanda orang alim, tanda orang pengen jadi alim ya. Yang udah mulai berhijab sok soleha, bukan tanda soleha, bukan tanda soleha, tapi tanda pengen jadi soleha ya. Jadi atau enggak ya, kalau Allah tolong ya jadi, kalau Allah nggak tolong ya udah, namanya hamba, cuman ikhtiar. Dan akan berbuat baiknya bukan supaya kamu puji juga, lempang udah ya. Jadi lebih enak di dunia ini, di dunia dakwah, di dunia pendidikan. Kita lihat anak-anak yang dari yang nggak ngerti sampai akhirnya bisa melakukan ini dan itu. Beda kayak gitu ya, orang yang para petani gitu. Ketika udah ngelihat yang udah dia tanam, pupukin, airin, dibajak sampai dia panas-panasan di sawah, tetap aja terbayar dengan ketika akhirnya sudah mulai tumbuh, Masya Allah, ya si Eta itu kan ya. Allah barang bisawab. Kebahagiaan itu lebih terasa setelah bisa merasa bermanfaat bagi orang lain gitu ya, tidak perlu bermain sendiri gitu ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tahun terakhir ini saya baru mengadakan dengan remaja untuk nomor 23 di SMA itu, dan banyak yang mereka benar-benar strong itu. Apakah ada saran dan kok supaya saya bisa nanti kasih masuk ke mereka dan juga benar. Kalau misalkan saya tanya kenapa kok jadi masyarakat itu terus kenapa masih terus saya bagi salah kemarin dan saya setuju. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kata orang ada beberapa jenis orang ya yang nggak akan bisa dikasih tahu, katanya susah. Satu, katanya orang yang lagi jatuh cinta. Dua, orang yang lagi dendam. Tiga, orang yang depo oslon. Itu susah dikasih tahu emang ya. Seperti mata dan telinga tertutup gitu. Tapi ya alhamdulillah kita kan meninggal nggak ditanya sudah berapa orang yang kamu mualafin, sudah berapa orang yang kamu bikin tobat. Enggak, tugas kita tetap fadzakir innama anta mudzakir, Al-Ghasyiyah 21 dan dua-duanya nanti. Ingetin, dan tugas kamu cuma ngingetin. Lasta alaihim bimusaitir, kau tidak berkuasa di atas yang lain. Dakwah baru akan jadi berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita. Padahal orang nggak nyuruh kayak gitu. Allah cuma nyuruh nyampein, dia jadi soleh. Allah yang ngubah, nggak usah ngaku-ngaku kitanya. Dia nggak jadi soleh, ya selagi niat kita lillahi ta'ala tetap jadi amal, Allah terima. Dan meninggal nggak ditanya sudah berapa orang yang udah kamu solehin. Ya, diri sendiri juga belum tentu soleh. Ya, maka ya sudah, tinggal sampein. Cuman ya memang cara kami sejauh ini nyampein ya, ibarat kayak koruptor juga udah tau lah bahwa korupsi itu tidak baik, tapi tetap ada yang ngelakuin. Ada, ya udah nggak usah diteriak-teriakin neraka kamu, haram kamu, nggak, ajak duduk aja ngobrol baik-baik. Apa tuh yang didapat ya kan, secara logika juga itu nggak simsalabim ada judi online itu. Orang yang bikin ahli IT juga pasti ya, dan nanti ada yang ngagenin dan segala macam. Dan selagi yang bikin manusia, kalau dia judulnya yang bikin masih manusia itu sama-sama punya hasrat, sama-sama punya keserakahan, sama-sama punya orang yang dia sayang, yang pengen dia kasih makan, sama-sama punya kebutuhan. Apakah kita benar-benar serius berpikir bahwa orang bikin tulus penuh cinta dan kasih sayang, pengen bagi-bagi kepada semua orang pemainnya? Mustahil. Nah, kalau dari awal mereka niatnya pengen kayak gitu, yang mereka bangun lembaga zakat infak sodako ya, bukan judi ya. Jangan gitulah, mesin capit boneka tahu nggak? Terus silakan cobain beli mesinnya, nanti ditanya sama teknisinya, ini mau di putaran keberapa pak? Hah? Gimana maksudnya? Iya, kalau contoh kita milih di putaran ke-10, nanti di putaran ke-10 dia nyapitnya lebih kenceng. Coba kalau nyapitnya selalu kenceng, tekor tuh pak, habis semua bonekanya. Ya itu diakalin, apalagi digital gitu ya. Ya cuman gitu ya, dari 10 orang 8 kalah 2 menang. Si manusia itu punya salah satu sifat kepedean yang dia ngerasa pasti saya si 2 orang tersebut. Nah itu dia so tahu ya. Coba lihat ya, giveaway yang komen puluhan ribu orang, yang menang 1 tetap pada ikutnya. Nah itu dia ya. Emang awalnya dari duit yang cuma-cuma, besok udah gajian lagi, ini masih ada sisa 200.000, bisa kali jadi 20 juta ya. Akhirnya nyobain, duit receh habis juga gak kerasa gitu ya. Emang besok udah gajian lagi, tapi dengan memori pernah menang, bulan depannya pengen nyoba lagi. Habis saya jepret, aduh kalah 200, tenang besok gajian. Tapi kan dulu pernah menang gede, dorong lah pas setelah gajian, gope sekalian. Tuh kalah, kan tinggal taruhan 1 juta, berarti bakal balik lagi kebalikan. 1 jutanya kalah lagi, saya tinggal main 2 juta, hanya butuh 1 kali kemenangan, balik lagi. Kalah 2 juta, berarti tinggal taruhan 4 juta, 1 kali kemenangan, ini akan balik lagi. Akhirnya 4 juta kalah, aduh 8 juta, gaji udah habis. Pinjem motor teman, bilang pengen ke warteg, tinggal kita gade. Ya. Karena hanya butuh 1 kali kita kalah lagi. Coba di saat titik itu buntu, apa lagi yang bisa saya lakukan untuk dapat 16 juta secepat itu ya? Coba nabung lagi, cobain, lama ya. Di saat itu di bandar sudah tahu, algoritma sudah disetting,
agar orang mana udah tahu, kalau udah nyampe di titik itu, dia sudah nyampe di titik akan ngelakuin segala macam cara untuk terus naruh duit di situ. Akhiran bisa cuma 500.000, sejuta, atau paling beli sepatu, ya, atau beli jajanan, sisanya habis lagi. Kalau kalah, yang tadi kemarin menang 20 juta, ternyata habis lagi 17 juta. Dari awal kan uangnya emang nggak ada. Next, saya udah terus, ya. Dari awal juga uangnya bukan punya saya dari bandar, enggak, berarti kemarin cuma menang 3 juta, bukan 20 juta. Hidup gitu terus, ya. Kesuksesan terbesar seorang penjudi bukan ketika menang, tapi ketika berhasil berhenti. Dan pilihannya tetap cuma dua, berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Udah itu aja. Pertama udah tinggal pilih pengen yang mana, ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, berarti bukan selalu menang ya. Kalau ini mana itu ya. Iya. Seperti itu. Pemain yang menang. Menang kalau lagi dikasih, ya. Putranya, settingan putra. Itu aja. Tetap aja nggak akan ngalahin settingan Allah. Ya, ini kan masih jadi anak kecil masih bisa dituju gitu ya. Kalau yang tadi udah sekian juta, tapi itu nggak bisa dituju kalau aja. Karena memang ada sebagian orang yang harus bisa jadi benernya dengan cara, ya, pengen di easy way atau the hard way. Kadang ada orang yang lebih suka digeprek dulu baru akhirnya gitu. Nggak sedikit ya. Yang tapi toh alhamdulillah kalaupun akhirnya ujung-ujungnya nyari Allah juga, meskipun dengan cara yang pahit. Ada yang bangkrut dulu, ada yang habis-habisan dulu, banyak utang dulu. Nggak sedikit, ada yang sedikit cerita ya, dia main judinya kalahnya 1 hari, utang yang harus dia lunasi selesainya itu 20 tahun. Ada dikejar-kejar, dia udah nyampe gimana coba, udah dia tahu dia harus berhenti. Tapi demi Allah saya pasti akan bayar selagi masih hidup. Saya cari nanti kalau uangnya udah ada, saya cari kepada kamu, saya pasti bayar, ya. Nggak bisa, lo udah bayar sekarang, duit silakan, saya mau diapain aja. Mau bunuh saya nih, pisaunya saya sediain, mau saya taruh di tangannya silakan, ya. Tapi saya mati, saya nggak akan bisa bayar doa utang kamu berarti. Tapi demi Allah saya nggak akan kabur, tapi saya pasti bayar. Tapi demi Allah saya nggak akan kabur, tapi saya pasti bayar. Itu dan akhirnya baru cerita selesai lunas dengan semua perhutangan itu perlu waktu 20 tahun, kalah judinya cuma beberapa hari, tapi selesai itu, tinggal terusin tobatnya. Dan dalam proses 20 tahun itu dia udah jadi orang yang mulai ngapalin Quran, mulai kenal Islam dan yang lain-lain. Gak apa-apa, bismillah. Kalau Allah emang udah benci sama kita, mudah Allah matiin kita waktu lagi maksiat. Kita masih hidup berarti Allah masih nunggu, masih kasih kesempatan. Daripada dikejar lagi, masuk lagi, nyemplung lagi, enggak jadi kebaikan, ya. Allahu a'lam bishawab.